Jadi perlu adanya log mengelokkan variabelnya yang di SPSS sehingga nanti akan mempengaruhi hasilnya seperti itu. Ini tadi sudah saya cek beberapa, memang hasilnya itu tidak berpengaruh semua seperti itu. Nah, ini yang saya belum menjelaskan, tetapi ini menjadi dasar buat kita itu latihan dahulu. Yang penting kita paham dulu prosedurnya. Nanti pada saat pas di penelitian nanti bisa begitu. Nah, ini sambil melihat buku ya. Ini sebelum membahas lebih dalam mengenai uji asumsi klasik, saya clearkan dahulu tentang pembahasan regresi berganda gitu. Uji asumsi klasik itu berkaitannya dengan misalkan nih pada saat kita menguji suatu variabel, uji variabel independen ke dependen, itu pasti ada kadang ada yang data tidak normal. Data tidak normal adalah seperti yang sudah saya jelaskan, adalah datanya itu kalau misalkan penelitian tentang harga saham misalkan, kan pada waktu tertentu kan misalkan penilaiannya tuh time series kan ya, bertahun-tahun itu kan pasti ada yang data perusahaan A misalkan, ambil saja perusahaan A dengan harga saham, misalkan cakupan penelitiannya kita itu misalkan 5 tahun. Nah, dalam waktu 5 tahun tersebut, ternyata ada data harga. Artinya adalah data tersebut itu tidak pada porsi, misalkan yang tadinya misalkan rata-ratanya itu misalkan 5.000 yang misalkan 6.000, 7.000, kisaran 4.000, 3.000, itu kan. Data yang tidak normal itu misalkan data yang 15.000, yang jauh dari rata-rata di perusahaan itu, atau yang terlalu rendah. Itu mengakibatkan pada saat kita pengujian menyebabkan data itu tidak normal. Sehingga uji hipotesisnya itu menjadi ditolak seperti itu. Sehingga setelah kita belajar regresi ini, makanya akan dipelajari uji asumsi klasik. Bagaimana membuat data yang tidak normal tersebut menjadi normal. Ada beragam cara yang bisa dilakukan agar data tersebut sebenarnya itu menjadi normal. Pertama, misalkan dari beberapa perusahaan, misalkan kita menggunakan sampel perusahaan 100 misalkan, atau 50 atau 10. Nah, ternyata di perusahaan A misalkan, perusahaan A itu ada datanya itu outlier. Nah, ini yang dimaksud dengan data outlier itu data yang di luar batas normal. Data outlier bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah tadi. Sehingga cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membuang. Jadi menghilangkan sampel perusahaan tersebut, bisa mengganti dengan perusahaan lainnya, atau bahkan ya tidak usah mengganti, tidak apa-apa, tapi nanti di metodologi pembahasan tentang sampel, nanti di metodenya itu namanya purposive sampling namanya. Purposive sampling kan itu berarti kita sebagai peneliti kan mengkategorikan karakteristik. Misalkan kita menggunakan sampelnya itu 50 perusahaan dalam waktu 5 tahun misalkan. Nah, dalam waktu 5 tahun tersebut laporan keuangannya lengkap apa enggak? Ternyata ada perusahaan yang tidak lengkap. Nah, itu nanti dikeluarkan dari sampel. Yang tadinya misalkan yang kita dapatkan itu 50, setelah kita purposive sampling, kita bagi kriterianya tadi, misalkan pelaporan keuangannya lengkap nggak selama 5 tahun, ternyata ada yang tidak lengkap. Nah, itu bisa dihilangkan dari sampel. Kemudian juga biasanya juga ada yang biasanya itu sih ada tidak laporan selama 5 tahun. Jika tidak ada bisa dikeluarkan. Nah, itu akan mengakibatkan hasil uji hipotesisnya itu berbeda interpretasinya. Kemudian juga selain itu bisa kalian lihat sambil melihat buku ya. Nanti saya jelaskan. Ini di latihan 1, kalian koreksi, nanti bisa kalian koreksi di pekerjaannya masing-masing. Tapi di sini saya kemarin belum sempat menjelaskan ya, saya kelupaan, sehingga data yang diuji itu
normal gitu kan. Terus saya cek lagi, memang ada satu yang normal untuk uji hipotesisnya, uji parsialnya begitu. Nah, coba kalian lihat di halaman 65 di latihan 1 itu kan ada data penjualan, ada biaya promosi, ada biaya distribusi. Yang ditanyakan adalah tentang satu, biaya promosi berpengaruh secara parsial terhadap penjualan. Jadi hubungan antara setiap variabel dengan variabel dependennya, berarti kan. Kemudian juga yang ketiga ini uji simultan. Berarti yang ditanyakan di latihan 1 adalah uji T dan uji F saja. Oke, yang ditanyakan di latihan 1. Nah, untuk uji parsial, karena di sini dilihat dulu, satuannya di tabel itu kan penjualan dalam unit ribuan. Ya kan? Dalam unit ribuan berarti kalau angkanya 5 berarti kan dia 5.000. Ya. Yang kedua, biaya promosi. Nah, biaya promosi itu 4. Tapi dalam kurang apa? Jutaan ribu. Berarti kan 4 miliar kan. Berarti nolnya itu jadi ada 9. Berarti kan 4 miliar. Kemudian yang terakhir adalah biaya distribusi dalam jutaan ribu. Itu berarti 2 miliar, nolnya ada 9. Nah, ini kan ada perbedaan satuan yang tadi telah saya jelaskan di Google Classroom. Itu maksudnya di latihan 1 ini kan karena di sini kan penjualannya kan unitnya, unit satuannya unit. Sedangkan di sini di biaya promosi kan satuannya kan RP yang nolnya itu terlalu besar. Sehingga di sini sebenarnya di latihan 1 itu kita mengerenkan, LN kan. Seperti yang tadi setelah saya share di grup GCR itu kan link untuk YouTube. Nah, di sana dia itu melihat, menguji antara rasio-rasio keuangan di rasio-rasio keuangan dengan tingkat harga saham. Kan itu beda ya. Rasio bentuknya 0, sedangkan harga saham adalah bentuknya rupiah. Sehingga kan itu perbedaan satuan itu kita learn-kan. Jadi setiap variabel itu di-learn-kan semua. Sehingga nanti akan mempengaruhi hasil uji hipotesisnya. Nanti signifikan atau tidak signifikan, atau pada saat kita uji F itu kan berarti signifikansi di variabel di tabel ANOVA-nya. Setelah saya cek tadi, ternyata setelah saya landkan tadi, hasilnya adalah yang untuk biaya promosi itu, saya cek dulu. Ini saya bisa share screen atau tidak ya ini? Saya share screen. Ini. Nah, ini. Nah, ini untuk yang apa? Untuk yang latihan 1. Jadi latihan kita membahas ini di Zoom ini membahas yang itu dulu untuk uji regresi sebelum nanti ke asumsi klasik. Mungkin ini videonya nanti menyusul yang asumsi klasik daripada nanti bingung, sehingga saya belum memunculkan videonya. Nanti daripada bingung saya klikkan di regresi berganda gitu. Nah, ini ada biaya promosi. Nah, tadi yang saya katakan kita mengerenkan biaya promosi sehingga bentuknya seperti ini. Kan satuannya jadi sama. Ini komanya, desimalnya kita lihat dulu di sini. Nah, tadi kan dari 1, 2, 3. Nah, kita menggunakan desimal 0 saja. Kemudian mention yang scale. Nah, ini untuk yang 4 dan 7 ini nanti yang 7 ini muncul sendiri, sedangkan yang LN ini nanti muncul sendiri ketika kita mentransformkan. Caranya bagaimana? Kita seperti yang di YouTube tadi itu kita caranya transform, kemudian compute variabel. Nah, kita pengen learn-kan apa? Di sini kalau kita pengen learn-kan atau menglogkan LN atau log itu sama saja fungsinya. Jadi menyamakan satuan. Jadi ketika kita kan ini banyak sekali kan, nolnya banyak sekali sehingga datanya nanti tidak uji hipotesisnya masih tidak berpengaruh semua gitu. Jadi saya revisi, tambahkan nanti untuk ya pengujian yang selanjutnya
mungkin bisa berbeda gitu. Kita bisa menganalisis, oh ini kira-kira kita perlu mengelenkan atau tidak. Karena kalau kita satuannya berbeda, nanti hasilnya berbeda gitu. Nah, saya mengelenkan untuk biaya promosi. Nah, caranya adalah kita di sini tulis dulu, ya kan di sini tidak ada. Kita tulis LN penjualan, terus kita klik di all ini, sehingga nanti muncul seperti ini di bawah. Terus di sini kita ketik LN, kita ketik LN. Nah, ini kita klik 2 kali, sehingga muncul nanti gini. Ini nanti bentuknya, nah ini bentuknya nanti tanda tanya gini, tentunya gini. Nah, di dalam tanda tanya ini, kita masuk di kursornya di tanda tanya ini, kita masukkan apa yang pengen. Nah, kita masukkan penjualan. Penjualan kita masukkan, ini sudah penjualan, tanda tanyanya dihilangkan, dan kita oke. Nah, ini karena saya sudah mengelenkan, jadi tidak bisa didobel ya. Jadi caranya seperti itu, kita mengelenkan. Nah, setiap variabel itu dilenkan, sehingga hasilnya seperti ini. Komanya, desimalnya 2. Nah, setelah kita uji, setelah saya uji, hingga hasilnya, ini bisa dilihat ya, untuk tabelnya. Nah, setelah saya diuji, ternyata LN-nya itu kita lihat, karena yang ditanya adalah uji hipotesis, ya kita lihat di yang ini koefisien, ini kan uji T parsialnya di sini. Nah, kita lihat di signifikansinya. Nah, dengan melihat ini, yang berarti yang diterima apa, yang mana? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Salah tidak apa-apa. Ada yang bisa menjawab? Dari data ini, paparan data ini, variabel mana yang berpengaruh? Berarti kan variabel yang LN promosi, karena di sini pas sekali 0,05. Jadi sama dengan taraf signifikansinya 0,5. Hingga dikatakan bahwa biaya promosi ini berpengaruh terhadap tingkat penjualan, seperti itu. Sedangkan untuk biaya distribusi, karena di sini 56, kalau dipersenkan adalah dikali 100%, berarti 56, berarti kan lebih besar dari 5% atau 0,5. Ini kan berarti dikatakan bahwa biaya distribusi ini tidak berpengaruh terhadap penjualan. Itu untuk yang latihan 1. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dahulu. Silahkan. Oke. Sebelum nanti membahas tentang nomor 3-nya. Silakan, Mbak. Mas, ada yang ditanyakan? Oke. Ini yang ada yang masih bingung atau tidak ini. Jadi kemarin belum saya sempat jelaskan, sehingga hasilnya setelah saya cek, saya baru ngeh tadi saya cek ulang, oh iya ternyata perlu dilearn-kan seperti itu. Sehingga uji hipotesisnya itu ada yang diterima. Itu kemarin kan ada yang WA saya, Japri, kalau uji hipotesisnya itu tidak diterima, semua ya Pak gitu kan. Nah, saya baru kemarin setelah saya tuh saya sudah ngerjakan tapi lupa renkan. Terus saya cek lagi, ternyata memang ada perbedaan setelah direnkan. Variabel biaya promosi itu berpengaruh. Nah, kemarin yang karena tidak direnkan sehingga tidak berpengaruh. Cuma perbedaan di situ. Nah, untuk LN itu sudah paham apa belum? Kapan kita melakukan LN? Saya tanya saja ya. Untuk mengulang, saya tanya di sini. Nah, ini aja. Mbak Evita Kusuma, coba. Ada yang ada yang masih bingung enggak tentang LN? Kapan kita melakukan LN? Coba. Pak, Atau mengelogkan. Boleh diulangi penjelasannya yang LN tadi? Oh ya. Jadi, oh ya siap.
Nah, ini kan mungkin kemarin saya belum menjelaskan tentang LN ini. Nah, kapan sehingga hasil dari uji hipotesis kalian atau uji pengaruh independennya itu tidak berpengaruh semua, begitu kan? Saya juga sebelumnya itu juga sudah mengerjakan, tapi saya lupa menglog atau meng-LN-kan begitu. Nah, kapan kita itu melakukan LN? Kita lihat datanya. Oke, saya buka yang untuk data ini. Nah, saya share yang ini saja. Nah, ini saja. Kita lihat di sini, kan ini data dari Excel kan. Nah, kita lihat bahwa biaya promosi kan kalau di buku itu kan satuannya apa? Biaya promosi kan adalah jutaan ribu. Sehingga nolnya itu kan berarti 0,9 kan. Ribu nolnya 3, jutaan 6. Sehingga dijumlahkan jadi 4 miliar. Sedangkan untuk distribusi itu jadi di sini juga satuannya jutaan ribu, sehingga di sini biaya distribusi untuk tahun ke satu adalah 2 miliar. Sedangkan untuk satuan penjualan ini adalah unit, sehingga nanti ada perbedaan yang besar di sini nih. Ada perbedaan besar ketika diuji pasti akan berpengaruh pada signifikansinya. Nah, untuk agar di sini tidak agar tidak atau signifikan atau data tersebut dapat diterima, kita berusaha mengelenkan. Nah, ini mengelenkan, setelah kita lelenkan ini adalah nanti satuannya sama, desimalnya itu 2 semua. Desimalnya ini. Nah, baru setelah kita lelenkan itu kita uji pengaruh seperti itu. Nah, kapan kita mengelenkan adalah ketika, saya ulang, ketika satuannya ini ada yang terlalu besar. Misalkan saja nih, seperti yang tadi dijelaskan di YouTube, saya kan tadi share link YouTube, ya kan? Kalau ada DER, ada rasio DER, ada rasio CAR, ada harga saham. Oke, ketika kita uji, misalnya logikanya, ketika kita uji pasti kan karena berbeda satuan kan, yang rasio itu bentuknya 0, sedangkan harga saham itu bentuknya rupiah, ya kan? Jadi di situ, jadi yang tadi mbak-mbaknya yang di video YouTube tadi agar bisa diuji hipotesisnya, sehingga variabel-variabel yang akan diuji itu dilearn-kan. Berarti cara melearn-kannya tadi ditransform, kemudian compute variabel, kemudian kita targetnya apa di sini misalkan di sini kan kita belum ada kan, kita tulis LN penjualan misalkan. Nah, kita penjualan, terus kita klik di function group. Function group itu di all, kemudian kita di sini tulis LN. Setelah ketemu LN, kita klik ini. Nah, sehingga muncul gini. Sehingga muncul LN tanda tanya. Tanda tanyanya ini diganti dengan misalkan penjualan. Di sini kan kita target variabel kan penjualan, sehingga yang kita masukkan adalah penjualan, terus ini tanda tanya dihilangkan. Nah, kita oke. Setelah kita oke, ini kan karena saya sudah membuat tadi LN di data view, sehingga tidak bisa didobelkan, sehingga hasilnya adalah seperti ini, LN. Jadi kan tadinya 5.000, setelah di LN kan adalah 8,52. Nah, ini kan jadi satuannya sama semua. Tadinya 4 miliar jadi 22,11. Ini secara statistik ini bisa dapat dikatakan bisa diuji seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan baru kita uji. Nah, setelah kita uji tadi saya tampilkan untuk yang output. Nah, ini outputnya sudah kelihatan ya ini? Sudah kelihatan ya? Dalam bentuk apa? Oh, belum kelihatan. Oh, belum Pak. ya. Oke, saya share ulang untuk yang output. Nah, ini. Nah, ini setelah kita learn-kan, kita kan tadi yang di latihan 1 kan tentang pertanyaan adalah tentang pengaruh kan. Secara parsial berarti uji T dan
Di sini berpengaruh secara simultan, berarti kan uji F. Yang kita lihat adalah kalau uji korelasi atau parsial adalah kita dilihat di tabel yang ini. Nah, ini korelasi ini. Nah, dengan melihat data ini, ya kan, yang diterima itu yang mana? Yang berpengaruh. Kita lihat signifikansinya. Ada yang bisa menjelaskan di sini? Yang berpengaruh jadi variabel apa? Biaya promosi. Ya, betul. Jadi tadi Mbak siapa ini yang menjawab? Mbak Meliana ya? Meliana ya? Oke. Betul Mbak, ini yang berpengaruh adalah variabel biaya promosi. Karena di sini sama dengan taraf signifikansinya setelah kita tadi olah itu 0,05. Nah, sedangkan untuk biaya distribusi tidak berpengaruh karena lebih signifikansi 0,05. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Jika tidak ada, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita tiga adalah pengaruh simultan, berarti dari tabel yang summary ini, model summary ini. Yang kita lihat adalah R square-nya. Berapa? Jadi 56. Jadi variabel biaya promosi dan biaya distribusi, bukan ini. Berarti yang, bukan itu uji determinasi kalau itu. Nah, ini. Berarti yang ini, ANOVA. Jadi uji simultannya kita lihat signifikansi ANOVA-nya. Berarti ini 0,05. Berarti bagaimana? Interpretasinya bagaimana berarti? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi bagaimana simpulannya? Ada yang bisa menjelaskan enggak? Kemarin ada yang pakai interpretasi atau tidak? Tidak ada ya. Jadi kalau dilihat dari sini, berarti di sini tidak secara bersama tidak, karena di sini kan kalau kalian lihat di halaman 62 di sini kalian lihat di buku halaman 62 itu uji ANOVA ketika signifikansinya itu di atas 0,05 berarti dia variabel bebas, dalam hal ini variabel biaya promosi dan biaya distribusi ini secara simultan itu tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Karena di sini signifikansinya adalah 0,05 itu. Nah, ini berbeda lagi ketika di sini 0,02 misalkan. Berarti kan di bawah signifikansi 0,05. Berarti dapat dikatakan bahwa variabel biaya promosi dan biaya distribusi ini secara simultan berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Karena di sini di atas, sehingga tidak secara bersama, tidak. Karena apa logikanya? Karena di sini logikanya apa? Karena di sini variabel yang uji pada saat uji T-nya itu, variabel distribusinya ini tidak berpengaruh, ya kan? Sehingga di sini berbunyinya secara bersamanya berarti kan tidak kan? Karena salah satu variabelnya itu di uji T parsialnya itu tidak berpengaruh. Berbeda ketika di sini sudah berpengaruh semua, sehingga di ANOVA-nya pasti di sini signifikansinya itu berpengaruh di bawah 0,05 itu. Oke. Terus ketika kita pengen melakukan studi lagi, kapan kita melakukan studi lagi? Awalnya tuh dari variabel ini, di tabel yang model summary ini, di uji determinasi, di mana uji determinasi ini untuk pada dasarnya untuk menentukan kita itu nanti menguji variabel yang berbeda. Nah, artinya misalkan di sini nilai R square-nya adalah 0,56,3. Kalau dipersenkan adalah 65,3%. Berarti ada sisa berapa persen yang belum sampai 100%, berarti kan ada
44 ya, sekitar 44% variabel yang belum diteliti. Nah, itu sebenarnya yang menjadi dasar kita untuk melakukan penelitian. Jadi 44% ini di luar variabel biaya promosi dan biaya distribusi yang pada dasarnya bisa mempengaruhi penjualan seperti itu. Nah, ini kan untuk yang soal latihan 2 itu. Nah, untuk soal latihan 1 ada yang ditanyakan? Oke. Apabila tidak, saya akan langsung ke untuk yang kedua. Setelah ini karena harus satu-satu. Jadi, bentar. Karena satu-satu saya perlu apa ya? Perlu melakukan input data ulang. Gitu. Nah, kalian bisa apa ya namanya? Coba-coba lagi. Nah, untuk soal latihan 2 ini, oke, di halaman 66 kita lihat bahwa di sini gaya kepemimpinan, ini saya tidak sajikan nanti waktunya tidak cukup ya. Sini bisa kalian uji nanti di gaya kepemimpinan itu kan dia mendukung atau tidak mendukung. Berarti dia logikanya adalah menggunakan kuesioner kan, angket, ya kan? Karena di sini angket itu wujudnya interval angka 1 sampai angka 5. Oke. Jadi di situ untuk pada saat kita menginputkan ke SPSS, measure untuk gaya kepemimpinan adalah ordinal. Nanti bukan scale, karena scale kan bentuknya rasio kan ya. Kalau untuk yang angket itu menggunakan di sini atau bisa menggunakan ordinal itu. Nah, sedangkan untuk yang jam kerja dan pelatihan dan kinerja ini menggunakan scale, measure-nya scale. Nah, setelah saya uji tadi, untuk persamaan regresinya kan, kalau persamaan regresinya kan untuk Y itu kan. Jadi dilihat di tabel ini kan. Saya tampilkan saja deh. Yang tadi contohnya saja. Kalau di persamaan. Sebentar. Ini saya coba. Saya tadi malah menghapus hasil outputnya. Ini saja. Nah, untuk contohnya saja, kalau yang ditanyakan adalah tentukan persamaan regresinya, berarti kalian lihat di tabel yang tabel yang ini, koefisien ini. Nanti kalau kan bisa ada 2 ya, nanti ada person di di contoh yang halaman yang 63. Nah, 63 itu modelnya, jadi kita harus melakukan hasil uji. Nah, ini kan bisa dilihat. Jadi bisa dilihat bahwa di sini persamaannya adalah negatif. Berarti min 2,205 sama dengan sesuai dengan persamaan yang di sini. Yang di sama dengan negatif 6,205 ditambah dengan 0,572 kali X1 ditambah 0,101 kali X2. Nah, ini contoh yang untuk variabel untuk yang pertanyaan yang latihan 2. Nah, ini nanti kalian bisa uji sendiri. Nanti tanya saya karena setelah ini kan jam 16.40 kan berganti dengan mata kuliah lain kan. Jadi saya tidak bisa menampilkan, atau nanti saya coba fotokan hasil dari yang saya olah. Saya kirimkan di grup. Nanti hasil yang saya olah saya kirimkan di grup, nanti kita bisa analisis bersama-sama gitu. Itu ya. Nah, untuk nanti perkuliahan untuk asumsi klasik
Tapi kalau misalkan jika ada pertanyaan terkait dengan analisis regresi di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan. Santai saja, nanti sambil kita belajar di asumsi klasik, kita juga bisa mengulang untuk materi yang analisis regresi berganda. Karena ini sangat penting sekali pada saat kita melakukan penelitian uji hipotesis, uji pengaruh, sehingga diharapkan untuk dua materi ini, yaitu uji regresi dan uji asumsi klasik, kita paham betul bagaimana kita mengolahnya, bagaimana cara kita agar menyikapi data yang kita olah itu tidak normal. Itu nanti kita bahas di uji asumsi klasik. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak terkait dengan ini? Oke, ada yang ditanyakan? Mbak Nanda, Mbak Meliana, saya itu dulu ya, yang masuk Zoom. Saya print screen dulu sebagai bukti yang masuk siapa saja seperti itu. Nah, tadi yang bertanya tadi siapa ya? Nanti saya catat sebagai mungkin tambahan nilai. Mbak siapa tadi? Mbak Meliana. Meliana Dias ya? Mau tanya lagi boleh? Oh, boleh, silakan. Mau tanya apa, Mbak? Itu tadi yang soal LM tadi. Itu kan kalau dalam miliar, sedangkan satuan barangnya dalam unit kan perlu di LN. Nah, kalau misal biayanya itu dalam jutaan, kan kalau di nalarnya biaya promosi distribusi itu kan paling enggak ya dalam jutaan kan. Misal itu biayanya dalam jutaan, apa perlu di LN juga atau cukup pakai datanya itu? Perlu, Mbak. Jadi terima kasih Mbak Dias. Perlu ya. Jadi perlu agar nanti bisa kalian uji sendiri deh. Karena ketika tidak dilenkan, hasil uji kalian kan berarti tidak berpengaruh semua kan hasilnya. Di atas signifikansi semua kan. Ya tidak. Berarti itu ada syarat-syarat apa ya, kayak syarat-syarat khususnya kalau misal itu data perlu dilen atau enggak, itu ada kayak syaratnya gitu ya Pak? Nah, data ada. yang apa yang perlu? Mbak, kan ada kita ujinya itu variabel independennya misalkan. Itu dalam bentuk OA, DERCAR, atau misalkan dalam bentuk ada satuannya itu berbeda. Kalau di sini kan memang satuan untuk biaya promosi kan miliar, sedangkan kita Y-nya sendiri kan bentuknya kan unit, sehingga nanti berjenjang. Jadi tidak bisa mencerminkan dari datanya itu sendiri, sehingga kita perlu mengelengkan gitu. Jadi kapan kita melakukan learn itu ketika kita bisa menyikapi ketika data yang kita kerjakan atau yang kita peroleh itu kira-kiranya itu berbeda, satuannya itu jauh. Atau tadi yang dicontoh di YouTube, Mbak Diah bisa atau yang lainnya bisa melihat bahwa variabel Y dan variabel X dan Y itu berbeda. Rasio kan bentuknya 0, sedangkan harga saham kan itu bentuknya kan rupiah. Sehingga mengapa perlu direnkan? Nah, itu kan mesti kan direnkan semua. Sehingga nanti hipotesisnya pasti mencerminkan dari data tersebut gitu. Kalau untuk yang latihan 2 itu sebenarnya tidak usah dilearnkan, tidak apa-apa karena itu datanya itu bisa di itu ya, karena ini pengaruh gaya kepemimpinan, jam kerja, pelatihan sama yang kerjanya itu satuannya tidak terlalu tinggi. Kalau harga sudah membahas mengenai harga dan rasio, itu kita melakukan learn. Nah, ini kita melakukan learn ketika kita sudah membahas harga dalam jumlah rupiah dan kedua rasio. Nah, ketika yang diuji itu rasio dengan harga jenis rupiah itu kita perlu mengelenkan. Sehingga tadi setelah dilenkan desimalnya itu sama. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Dias atas pertanyaannya.
mungkin ini sudah waktunya selesai, mungkin ada berganti di mata kuliah lain ya. Setelah ini apa? Berarti untuk kuliah mata kuliah lab statistik cukup sekian, atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Nah, nanti untuk UTS-nya ini sebagai sebagai latihan saja. Nanti UTS saya itu terkait dengan uji regresi atau uji asumsi klasik, tapi nanti saya datanya itu sederhana. Jadi tidak terlalu rumit, sehingga nanti kalian itu bisa menguji, karena seakan-akan itu data yang kalian peroleh, seperti itu. Nah, dan untuk nanti interpretasi dari data tersebut, nanti seperti apa. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya bisa diteruskan di mata kuliah lain gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih.